Selamat siang Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar se-Indonesia yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Setio Wancono, SPDSD, Kepala SD Negeri 01 Sima, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pengimbasan tentang belajar seri asesmen kompetensi minimum. Oke, mari kita simak bersama video pengimbasan ini di Setio Oke Channel. Silakan Bapak Ibu buka pertama kali webnya dulu ya. Ketik guru belajar Kemdikbud. Silakan masuk, klik saja linknya ya. Kemudian masukkan akun SIM PKB-nya dengan passwordnya. Setelah masuk, kemudian cari seri asesmen kompetensi minimal ya. Kemudian klik daftar. Ada daftar, yaitu kita angkatan ke 9. Klik saja angkatan ke 9, kemudian klik daftar. Setelah daftar, klik mulai. Nah, tampilannya seperti di atas itu Bapak Ibu, sudah mulai ya teman. Itu langsung saja klik oke mengerti. Klik oke mengerti. Ya. Terus bawahnya ya. Nah, itu adalah materi yang akan dipelajari dalam seri AKM ini. Tanya klik paling atas orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimal. Klik ya. Orientasinya diklik saja. Saya sudah putih. Ya. Setelah diklik, langsung pilih latar belakang kebijakan asesmen nasional. Nah, itu sebelah kiri, sebelah kiri, atas. Nah itu kiri, bawahnya. Nah itu klik latar belakang. Nah, baca dulu Bapak Ibu. Ya. Orientasi. Silakan dibaca dulu, dibaca dulu. Itu disimak video dari Bapak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, tentang AKM. Itu adalah materi awal sebagai pembuka wawasan kita tentang AKM. Bapak Ibu Guru Sekolah Dasar se-Indonesia yang saya banggakan, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi asesmen kompetensi minimum berikut ini. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat sekolah dasar tahun 2021. Tahapan guru belajar seri AKM ini meliputi 3 tahapan. Yang satu adalah orientasi, 2 bimtek, 3 pengimbasan. Pada orientasi, program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya, 1. Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. 2. Adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. 3. Guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. 4. Guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka untuk mencapai kecakapan hidup abad 21. Yang meliputi adalah kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi,
Ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional didasarkan pada hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Kemudian 71% berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika, 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Reformasi asesmen diperlukan untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Kecakapan abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila ini adalah yang perlu dicapai. Di antaranya adalah karakter pelajar Pancasila yang dicapai oleh siswa, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. Dan 6. Gotong royong. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila bisa digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Bapak Ibu bisa kita lihat bahwa kompetensi siswa itu di dalam kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila terukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal atau KM, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Sebelum mengikuti, Anda perlu mengerjakan asesmen praprogram untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar ini, yaitu 1. Konsep asesmen nasional, 2. Teknik pelaksanaan asesmen nasional, 3. Butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD, butir soal asesmen numerasi tingkat SD, yang kelima tindak lanjut laporan. Konsep asesmen nasional itu diperoleh melalui 3 instrumen utama, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan dan manfaat asesmen nasional yaitu perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. 1. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Dan yang kedua adalah asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. 3. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Asesmen nasional dibandingkan dengan ujian nasional dapat kita lihat pada daftar perbandingan ini. Kriteria pembanding dimulai dari tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem pendidikan satuan pendidikan, ya. Kemudian kalau ujian nasional itu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian SDMI, SMP MTS, SMA, MA, MK, program kesertaan jenjang dasar dan menengah itu untuk asesmen nasional. Ujian nasional adalah SMP, diperuntukkan SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Level siswa asesmen nasional pada kelas 5, 8, dan 11. Ujian nasional adalah di tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswanya asesmen nasional berupa survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Ujian nasional sensus, jadi semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soal AN meliputi
pilihan ganda ya. Kemudian TGK menjodohkan, isian singkat dan urean. Ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat matematika SMA SMK. Sasaran penilaian asesmen nasional ya, atau singkat AN, kompetensi literasi, numerasi dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ujian nasional adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya adalah computerized multi-stage adaptive testing (MSAT). Kalau ujian nasional computer based test CBT dan paper based test PBT. Jadi asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif namun juga karakter dan iklim belajar. Evaluasi ujian nasional yang sudah dilaksanakan kemarin bisa Bapak Ibu baca di sini, yang mana harapan dari UN itu hanya mengukur sebagian, makanya perlu diperbaiki dengan kegiatan asesmen nasional. Ya, ada 3 poin di sini. Asesmen nasional itu ini bisa dilihat pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya, petunjuk dari pelaksanaan asesmen nasional itu. Asesmen nasional terjadi 3, asesmen kompetensi minimal AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Pada AKM ini terdapat asesmen literasi membaca meliputi 1 memahami, 2 menggunakan, 3 mengevaluasi, 4 merefleksi. Dan asesmen numerasi adalah 1 memahami, 2 mengaplikasi, 3 bernalar. Berbasis komputer dan bersifat adaptif. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel serasa. Jadwal pelaksanaan untuk SD ya Bapak Ibu, SD, MI dan paket A, yaitu hari pertama itu tes literasi 75 menit, kemudian dilanjutkan survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan nilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target asesmen nasional. Mengapa yang menjadi sampel adalah siswa kelas 5, 8, 11? Bahwa asesmen nasional ini dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Bentuk-bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Konsep literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan
sosial. Komponennya meliputi konten, proses kognitif, dan konteks. Tahapan asesmen literasi membaca untuk tingkat SD ada 3 level pembelajaran. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 1 dan 2. Pada level pembelajaran 2 untuk kelas 3 dan 4, dan pada level pembelajaran 3 ini, untuk kelas 5 dan 6. Konsep numerasi yang akan dipelajari itu dibedakan menjadi 4 kelompok. 1 bilangan, 2 pengukuran geometri, 3 data dan ketidakpastian, 4 aljabar. Komponen AKM numerasi meliputi konten, proses kognitif, dan konteks. Tahap asesmen numerasi tingkat SD terdapat 3 level pembelajaran. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 2, pada level pembelajaran 2 untuk kelas 4, dan pada level pembelajaran 3 untuk kelas 6. Tindak lanjut dari hasil asesmen mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi, yang mana dilihat pada dalam daftar ini adalah literasi dikelompokkan dalam 1 perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, mahir. Numerasi juga sama dikelompokkan dalam 4 ya, yaitu 1 perlu intervensi, 2 dasar, 3 cakap, 4 mahir. Perbedaan belajar berbasis kompetensi dengan berbasis konten itu bisa dilihat dalam daftar ini Bapak Ibu, yang seperti dapat Ibu lihat ya, dapat Ibu baca. Ada pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten. Berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dengan keterampilan, menunjukkan kinerja untuk menerapkan konsep, kemudian pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi proses dan penguasaan kompetensi. Pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, kemudian orientasi pada nilai akhir. Penjelasan tadi dapat dilihat atau diadopsi pada tahapan penguasaan makro Sembrek 2012 ya. Ini ada bisa dilihat tentang bentuk intervensi khusus, kemudian yang kedua dasar, 3 cakap, yang keempat mahir. Bisa dilihat pada tayangan slide ini. Asesmen, kemudian kurikulum dan pembelajaran itu dapat dibuat segitiga belajar. Dalam segitiga belajar ini, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Kurikulum itu adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Asesmen adalah proses pengumpulan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Demikian Bapak Ibu tentang asesmen kompetensi minimum yang diprogramkan oleh pemerintah dalam seri Guru Belajar menggunakan akun guru untuk memahami secara jelas tentang asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu guru sekolah dasar se-Indonesia yang saya banggakan, demikian tadi video pengibasan seri asesmen kompetensi minimum.
Semoga video ini dapat memotivasi Bapak Ibu guru untuk belajar dan pengimbasan asesmen kompetensi minimum di sekolah masing-masing. Semangat!